Allah itu memberikan ujian di dalam kehidupan itu merupakan bagian dari hikmah yang tidak pernah lepas dari Allah. Karena Allah itu bersifat hakim. Allah itu bersifat hakim. Hakim itu apa? Maha hikmah. Artinya tidak ada satu kata dan tidak ada perbuatan yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita kecuali di dalamnya pasti ada hikmahnya yang sangat besar. Itu kata hakim. Ya, itu kata hakim. Itulah ketika kita mengenal kata sifat al-hakim itu kayak gitu. Maka setiap ujian yang Allah berikan kepada kita itu pasti ada hikmahnya. Dan kewajiban kita itu mencari hikmah. Kewajiban kita bukan menyalahkan. Kenapa? Allah itu tidak pernah disalahkan. Allah tidak pernah ditanya. Jangan suka nanya-nanya, kenapa begini ya Allah dan kenapa begitu. Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak pernah ditanya tentang apa yang Allah lakukan, tapi kita yang akan ditanya oleh Allah. Disitulah kita memahami poin yang kedua. Ketika sudah bicara tentang ujian, kita harus paham poin yang kedua. Ketahui lo, Allah Rabb yang kamu sembah itu punya sifat Al-Hakim. Al-Hakim itu artinya apa sih? Maha hikmah. Mustahil bagi Allah menetapkan satu urusan kecuali di dalamnya itu ada hikmahnya. Makanya kewajiban kita diperintahkan untuk mencari hikmah. Dalam hidup itu harus mencari hikmah. Kalau kata orang Jawa itu mungkin nggak ngomong hikmah. Saya ambilkan contoh Jawa. Orang Jawa itu selalu ngomong apa? Wis semua perkara itu diwolak-walik, semua perkara itu dibolak-balik, dicari baiknya saja. Jadi kalau kita kembalikan kepada pengertian sunnah itu apa? Fahami dulu. Hakim, Allah itu hakim. Apapun yang Allah berikan kepada kita, apapun yang Allah takdirkan kepada kita, selalu tidak pernah lepas dari hikmah. Kenapa? Karena Allah itu alim, Allah itu sempurna, Allah itu maha tahu. Allah tidak mungkin menetapkan satu perbuatan kecuali di dalamnya ada manfaat. Ibu, dalam kehidupan kita ya, kita ini kalau menilai orang pinter ataupun tidak pinter, itu cara dia bicara. Orang kalau tidak pinter itu kalau ngomong tidak ada manfaatnya. Tapi semakin pintar orang itu, semakin ketika dia ngomong hati-hati, semakin ketika dia bicara itu pasti ada hikmahnya, ada ilmu yang bisa kita ambil. Ya, kenapa? Dia pintar. Akhirnya setiap ucapan yang dia sampaikan itu rata-rata membawa faedah. Kalau manusia saja, ternyata ketika dia baru pintar sekolah saja, ucapannya ternyata ada manfaat yang kita dengarkan ketika bersamanya. Allah itu zat yang menguasai ilmu di atas seluruh dunia ini dan menguasai perbendaharaan ilmu itu Allah. Dan Allah itu pasti hakim dalam setiap apa yang Allah tetapkan dan Allah takdirkan kepada kita. Kenapa kita pahami ini? Karena kita ini rata-rata menjadi muslim dan mukmin, tapi ternyata kita lalai untuk pintar mengambil hikmah yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Makanya Imam Ibnu Qayyim menerangkan dalam kitabnya Syifaul Alil fi Masailil Qada'i wal Qadar, di antara musibah manusia ketika jadi budaknya Allah itu apa? Mereka itu lalai untuk mengambil setiap hikmah dari setiap apa yang Allah berikan dalam kehidupan. Lalai kita. Dan apa yang terjadi kalau kita gagal untuk memetik dan mengambil hikmah dalam setiap kejadian yang Allah berikan dalam kehidupan kita? Akhirnya ketika kita tidak mampu mengambil hikmah, tidak ada ucapan kecuali kita menyesali, kecuali kemudian kita menggugat Allah, kecuali kemudian kita husnudzon dan meletakkan Allah dalam pandangan yang buruk di mata kita ketika kita gagal mengambil setiap hikmah dari apa yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Padahal itu mustahil Allah itu menciptakan tanpa hikmah. Sampai semut yang Allah ciptakan ada hikmah. Sampai ketika Allah menciptakan langit dan bumi 7 masa, padahal Allah itu mampu menciptakan langit dan bumi dalam sekejap, tapi Allah ciptakan sampai 7 hari. Itu hikmahnya apa? Supaya mengajarkan kepada kita hambanya supaya ngerti semuanya itu tidak instan. Ternyata semuanya yang dilakukan oleh Allah itu tidak pernah keluar dari kata hikmah. Dan orang yang beriman, kata Imam Ibnu Qayyim, adalah orang yang paling pintar untuk mengambil setiap hikmah yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Kalau tidak kayak gitu, maka sesungguhnya kita akan gagal mengambil kebaikan di dalam setiap ujian. Makanya poin yang kedua yang kita harus sepakati dulu sebelum bicara lebih lanjut, pahami dulu bahwasanya ini adalah semua yang terjadi dalam kehidupan kita tidak pernah keluar dari kata hikmah. Kita ambilkan contoh yang gampang, Ibu. Seorang ibu kandung ketika mereka mendapati dan merawat anaknya itu selalu tidak pernah dia itu mendahulukan keinginan dirinya, selalu mendahulukan keinginan anak. Kenapa? Saking besarnya rahmat yang dia miliki kepada anaknya. Makanya kalau ibu-ibu makan misalkan lele, dia rela kemudian anaknya makan lele, ibunya makan kol.
Ya karena lele itu kan lele, kol sama sambal, timun. Ibunya cuma manggil timun dan ngambil kol. Kalau ditanya sama anaknya, "Bu, kok nggak makan lele?" "Ndak, Nak. Saya kolnya aja sama timunnya. Lagi ndak suka lele." Padahal seneng banget sama lele. Ini beda ya kalau sama bapaknya ya. Kalau sama bapaknya biasanya bagi-bagi dua ya. Makanya saya nggak mencontohkan bapak, saya contohkan ibu. Ibu itu rela kayak gitu. Kenapa? Karena saya dapetin ibu saya kayak gitu. Ibu saya itu ngomong anak makan ayam, tidak suka ayam. Karena pengen untuk mendahulukan anaknya. Dan saya yakin semua ibu-ibu kayak gitu. Tidak ada ibu yang kemudian berkeinginan untuk mendolimi anaknya, itu tidak ada. Bahkan banyak ibu yang rela untuk tidak tidur supaya anaknya tidur. Hanya ibu itu kayak gitu. Kalau bapak mah tidur aja dia. Karena maaf ya Bu ya, karena memang sifat perasaannya memang dibuat gitu. Jangan diheranin, geleng-geleng mas. Perasaannya beda Mbak, perasaannya beda. Memang Allah kasih ke kamu, Allah nggak kasih ke saya. Saya itu dikasih perasaan untuk nyarikan nafkah. Kalau perasaan ke anak itu kamu. Jangan salahin, mas jadi bapak kok gitu banget gitu. Ya kayak saya rela nggak tidur, nggak bisa, itu fitrahnya sudah beda. Makanya kemudian di situ kita memahami, kalaulah seorang ibu kepada anak saja, ternyata kita sepakat tidak ada seorang ibu yang mendatangkan kezaliman kepada anaknya, apalagi Allah, Rabb yang tidak mungkin untuk kemudian menciptakan kezaliman kepada hambanya. Kenapa? Allah itu menciptakan seluruh muka bumi ini, seluruh ibu itu Allah yang menciptakan. Kalau Allah mampu menitipkan setiap rahmat bagi setiap ibu kepada anaknya, pasti Allah itu sifat rahmatnya lebih besar daripada sifat ibu yang memiliki rahmat kepada anaknya. Makanya apa? Imam Ibnu Qayyim itu tepat ketika beliau mengatakan dalam kitabnya Syifaul Ali, tolong ya kalau jadi seorang mukmin itu harus ngerti bagaimana cara untuk mengambil hikmah dalam setiap kejadian. Kalau enggak, berarti kita gagal menjadi budaknya Allah yang cinta kepada Allah. Kenapa? Tidak punya rasa kebeningan kepada apa yang Allah tetapkan. Kalau jadi budaknya Allah itu kan, kalau cinta sama Allah itu kan harus bening kepada Allah kan? Kan sering saya sampaikan berkali-kali, cinta itu artinya apa sih? Cinta itu kan artinya bening. Diambil dari kata apa cinta itu? Mahabbah. Mahabbah itu artinya apa? Habun. Habun itu apa? Sofin. Dia bening dia. Makanya orang kalau jatuh cinta kan bening kan? Masya Allah. Cerewet dibilangnya apa? Masya Allah. Inilah radio online yang gratis yang indah itu. Karena lagi cinta. Makanya dia bening. Itulah bahasa Arab, kaya dengan makna. Sama Bu, kalau kita cinta sama Allah, berarti kita itu harus bening memandang apa yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Kenapa? Hikmahnya itu pasti ada. Dan kita diperintahkan untuk sabar ketika kita menjemput setiap hikmah dalam setiap kejadian yang Allah berikan dalam kehidupan. Kenapa? Gagalnya orang itu menangkap hikmah. Jadi gagalnya orang untuk menerima ujian itu salah satunya kenapa? Dia gagal untuk bersabar mengambil hikmah. Padahal apa? Pasti Allah akan berikan hikmah. Allah tidak mungkin memberikan satu perkara kecuali diiringi dengan kata hikmah. Bahkan saking indahnya Imam Ibnu Qayyim itu berkata, Imam Ibnu Qayyim sampai indahnya beliau berkata gini. Saking indahnya Imam Ibnu Qayyim berkata, Allah itu setiap menitipkan satu kejadian, Allah iringi dengan hikmah yang sangat besar. Maka hikmah yang Allah berikan itu seterang matahari di siang hari. Saking banyaknya hikmah itu sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim, sebagaimana terangnya matahari di siang tengah hari yang bolong. Tapi kita manusia tidak mampu untuk mengambil hikmah kecuali bagaikan lilin yang kita nyalakan. Sedikit-sedikit itu hikmah yang bisa kita ungkapkan. Tapi walaupun sedikit itu pun sudah sangat lumrah untuk kita ambil. Karena apa? Dibandingkan dengan ribuan hikmah yang Allah berikan. Maka sesungguhnya kita ini kemudian sudah bersyukur kalau mampu untuk mengambil setiap hikmah dalam setiap kejadian. Tidak mungkin ibu Allah itu menetapkan sesuatu tanpa ada tujuan, itu tidak mungkin. Allah mempertemukan ibu misalkan dengan seorang suami yang ternyata tidak sesuai dengan harapan ibu. Bukan Allah itu tanpa tujuan. Tidak mungkin kan Allah menetapkan tanpa tujuan itu. Kita dipertemukan dengan seseorang yang ternyata tidak sesuai dengan harapan kita. Kita dipertemukan dengan anak yang ternyata anak itu sering menggugat kita. Tidak ada yang tidak tanpa tujuan ketika Allah itu sudah menyoratkan takdir dalam kehidupan kita. Kenapa? Orang yang melakukan sesuatu tanpa tujuan itu orang gila atau orang mabuk dalam kehidupan kita. Coba kalau orang mabuk ada nggak tujuan ketika ngomong? Tidak ada tujuannya. Orang kalau mabuk, kalau ngomong itu bisa dipahami atau enggak? Allah itu mustahil mabuk, Allah itu mustahil untuk gila, dan Allah itu maha dzat yang alim, dan Allah tidak mungkin menetapkan satu kecuali pasti di dalamnya ada hikmah yang besar. Makanya belajarlah untuk menangkap hikmah, ya. Makanya kemudian perintahnya adalah untuk menangkap hikmah. Contoh ini saya ambilkan contoh sederhana saja.
Saya tidak mengatakan apapun kecuali saya husnudzon, ini bagian dari hikmah. Dulu saya punya kajian di bandara International Airport Soekarno-Hatta. Padahal saya sudah pindah ke Bekasi, jarak yang terbentang cukup jauh. Beda ketika saya masih dulu di Pamulang. Kemudian ketika saya mempunyai kajian di waktu pagi, kajian praduha, selalu selesai, yaitu adalah selesai sekitar jam 9. Dari jam setengah 8 sampai jam 9 saya langsung pergi ke terminal Damri untuk naik kemudian ke bis. Qadarullah kemudian pada satu waktu karena banyaknya pertamaan jamaah sampai kemudian melewati batasan waktu yang biasa saya lakukan ketika perjalanan taklim ke bandara. Kemudian di tengah perjalanan ketika saya naik motor, ibu tahu doa apa yang saya panjatkan kepada Allah? Doa yang saya panjatkan kepada Allah itu cuma satu, ya Allah moga-moga saya ketemu Damri yang sudah penuh dengan penumpangnya dan tinggal naik. Kemudian tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk nunggu di terminal. Sederhana kan? Apapun kan kita harus minta sama Allah dalam doa, sampai tali sandal kita yang putus saja minta gantinya sama Allah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau Ibrahim bin Adham mengatakan sampai garam yang tumpah itu minta dalam doa kepada Allah. Ternyata betul saya dikabulkan oleh Allah. Saya ketemu ya, karena kemudian naik ojek, saya ketemu dengan bis Damri. Bis Damri sudah penuh. Di mana? Yaitu di lampu merah ketika mau belok ke tol. Alhamdulillah banget. Allah Karimur Rahman. Permohonan saya dikabulkan. Ketika saya turun dari kemudian tukang ojek, saya ngedok kemudian bisnya. Ibu tahu? Memang penuh, tapi betul-betul penuh. Akhirnya saya tidak bisa naik. Kemudian demi Allah ini betul-betul penuh. Jadi saya itu mungkin saya salah doa ini. Jadi betul-betul penuh. Saya ketok itu ke tukang bisnya itu tidak bisa. Saya mau, Pak, saya ada kajian Pak Zuhur di Garuda. Iya saya tahu Pak, tapi ini penuh. Kalau Bapak berdiri saya yang akan kena sanksi. Satu aja Pak, enggak apa-apa. Pak, ini tuh penuh, ini adalah bis terminal, ini bis airport, enggak ada yang turun di tengah jalan, enggak ada. Bukan masalah Bapak berdiri, saya yakin Bapak kuat, tapi saya ini akan kena sanksi, Masya Allah. Ya sudah, akhirnya saya tidak mendapatkan bis sesuai dengan jam yang saya telah tentukan. Pada saat itu jam sudah menunjukkan jam 10 lebih 10, saya masih ingat. Ya sudah, akhirnya dengan lemas saya kemudian pergi ke terminal Damri. Tentunya karena bis yang baru ini baru pergi, kemudian bis yang lama baru membuka pintu. Sudah naik, sudah lemas saya. Sudah mulai jam merambat ke setengah 11 lebih. Setengah 11 itu baru penuh, baru jalan. Saya sudah pasrah, saya sudah WhatsApp ke pihak panitia kajian. Kelihatannya agak telat akhi, mungkin juga nggak nyampe sampai di sana. Ya apa-apa Ustaz, lanjutkan perjalanan, semoga ada hikmahnya. Kemudian saya melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba kemudian sang sopir itu mendapatkan telepon, karena di loudspeaker saya dengar karena saya duduknya di paling di belakang sang sopir. Sang sopir itu berkata, kamu lewat mana? Jangan lewat dalam kota ya, kamu banting aja nanti kemudian ke Tanjung Priok. Ini dalam kota macet. Udah kan saya sudah macet nih. Dibanting ke Tanjung Priok, Masya Allah Ibu, demi Allah itu dibanting ke Tanjung Priok itu lancar selancar-lancarnya. Lancar terus kenceng itu, sampai kenceng. Damri itu kenceng sampai ternyata qadarullah itu sampai masuk ke area lokal bandara jam berapa? Yaitu adalah jam 12 kurang 10. Saat itu masih mendekati zuhur. Itu sudah mulai masuk, Masya Allah, sudah masuk mulai bandara. Lalu kemudian ada telepon lagi. Telepon yang kedua ngomong, sudah sampai mana? Sudah sampai terminal, sudah sampai bandara. Kamu sampai mana? Saya masih di tol dalam kota. Kemudian ditutup. Saya karena berusaha tadi sempat menyesali bahwasanya saya kok nggak dapat bis yang kemudian bisa nganterin saya. Saya coba nanya sama sopirnya, Pak, itu yang tadi nelpon sopir bis yang mana Pak? Sopir bis yang sebelum saya Pak. Ternyata ada di dalam kota, dia masih dalam kota, macet. Jadi ternyata kemudian di situ, Masya Allah, saya bersyukur. Kejadiannya remeh, hanya masalah taklim. Tapi di situ saya mengambil pelajaran besar. Kadang-kadang kita itu ketika diberikan sesuatu, kita itu tidak sabar untuk mengambil hikmah. Dan akhirnya ketika kita tidak sambil mengambil hikmah, disitulah hilang hikmah yang harusnya Allah berikan kepada kita. Disebabkan apa? Dosa kita ketika kita tidak ridho dan tidak sabar terhadap takdir yang Allah berikan kepada kita.
Ya. Jadi ternyata disitulah kita paham hikmah itu penting. Makanya sekali lagi Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Syifa'ul Alil fi Masailil Qada'i wal Qadar mengatakan ambil setiap hikmah. Kenapa? Allah itu tidak mungkin menetapkan sesuatu tanpa ada tujuannya. Dan ingat loh ibu, ketika Allah nutup satu pintu, Allah itu pasti akan membuka pintu kita yang lain. Itu sebuah pasti dari Allah. Ada orang yang disulitkan dengan bapaknya. Coba kita lihat Nabi Ibrahim disulitkan dengan bapaknya. Sampai bapaknya tidak kunjung beriman. Hikmahnya apa? Ternyata hikmahnya itu nunggu agak lama. Setelah 85 tahun, dalam satu riwayat 83 tahun, Nabi Ibrahim baru mendapatkan Ismail. Kalau mendapatkan Ishak itu 90 tahun lebih. Baru kemudian setelah itu dia mendapati Ismail ketika tumbuh kemudian menjadi pemuda yang taat. Masya Allah. Ternyata ketika Allah memberikan kesulitan, Nabi Ibrahim mendapati ayahnya yang menjadi pemahat patung. Coba kita bayangkan loh, kalau Nabi Ibrahim itu berdakwah itu kayak apa beratnya. Orang itu mengatakan, "Lah Ibrahim kamu itu ngajak kami beriman, oh bapakmu aja buat patung kok." Tapi ternyata kemudian ketika Allah tutup satu pintu kepada Nabi Ibrahim, dia tidak mendapatkan ayah yang solih sebagaimana kemudian Sulaiman mendapatkan ayah yang solih sebagaimana mendapatkan Nabi Daud. Tapi ternyata Allah membukakan sebuah pintu. Apa pintu yang Allah berikan? Allah berikan kepada Nabi Ibrahim itu Ismail alaihissalam yang saking cintanya kepada bapaknya dan cintanya kepada ibunya. Bahkan ibu, saking kemudian cintanya dan taatnya Nabi Ibrahim kepada Ismail kepada bapaknya, itu sampai-sampai ketika mau disembelih saja, pernyataan yang disampaikan Ismail itu apa kepada bapaknya? Ukfuf ya baka pak, itulah pak bajumu pak, dilipat pak. Nanti kalau kamu nyembelih saya, nanti cipratan darahku akan ngotori bajumu kalau kamu tidak lipat bajumu. Masya Allah. Dan aku khawatir fatangku sumin ajri, nanti akan ngurangin pahalaku ketika disembelih gara-gara darahku ngotori bajumu. Saking taatnya seorang Ismail kepada bapaknya. Ya, di situ kita mendapati tidaklah Allah nutup satu pintu, pahami loh hikmahnya. Tunggu sebentar, Allah pasti akan membuka pintu yang lainnya yang terbuka dalam kehidupan kita. Allah cuma merintahkan apa? Sabar. Sebagaimana Nabi ketika mendapatkan, ya Allah, beliau mendapatkan kesulitan ketika beliau berdakwah dengan paman-pamannya. Apa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad? Allah gantikan Nabi dengan istri yang betul-betul maksimal membantu beliau untuk kemudian berdakwah, walaupun dia mendapatkan pertentangan yang keras dari paman-pamannya. Semua penjelasan ini masuk ke poin yang kedua dulu yang kita harus sepakati. Jangan kemudian kita gagal untuk mengambil setiap hikmah, karena sesungguhnya Imam Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitabnya Syifa'ul Alil fi Masailil Qada'i wal Qadar, cukuplah disebut musibah kalau kamu jadi hambanya Allah tetapi kamu gagal mengambil setiap hikmah yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Jadi hikmah itu harus dipegang. Memahami hikmah itu harus dipegang dan harus kita ketahui. Karena apa? Itulah perkara yang harus kita pahami. Allah tidak mungkin kemudian menetapkan satu perkataan dan perbuatan tanpa Allah memberikan hikmah dalam kehidupan kita.